S2 bab 23, izin. Gak ada apa-apa tiba-tiba patah hati. Emang agak aneh sih? Bahkan Veloz pun heran dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba langsung terasa layu banget. Ibarat orang mencret, gak ada kentut, gak ada tenaga yang keluar, tiba-tiba wes. Gak nyambung sih ya? Udah agak jauh dari area sekolahnya, Veloz melajukan motor lebih santai. Bayangan wajah Zira pas keluar BK dengan senyum manis tadi masih terngiang. CKK, sempat pede kalau senyum itu untuknya, tapi ternyata dia hanya bayangan yang bahkan tak terlihat seupil pun di mata Zira. Ah! Teriakan seseorang yang membuat bayangan Zira menghilang. Veloz menoleh ke kiri. Di belakang sana, belum jauh. Jesal mengusap-usap baju serta rok yang terkena cipratan genangan air di pinggir jalan. Veloz menepikan motor, mencabut kunci motornya dan melangkah mendekati Jesal. Jesal melirik teman sekolahnya yang memerhatikan. Veloz melirik genangan air yang ternyata tak terlihat di matanya. Gegara terlalu patah, sampai pandangannya ketutup patahan dan gak lihat ada air di sana. Sorry, gak sengaja gue. Jesal menganggukkan kepala tanpa membalas kata-katanya. Masih keinget dulu pernah mau nolongin tapi tangannya ditepis. Itu bikin kesel, apalagi inget Veloz yang beliin minum buat Zira tapi dititipin ke dia. Jesal nggak kesel ke Zira, tapi kesel ke Veloznya. Kok lo ada di sini? Tanya Veloz, menoleh ke kiri kanan. Kedua mata menemukan mobil yang ada di pinggir jalan tak jauh dari tempatnya berdiri. Ban mobilnya bocor. Nungguin Pak Dini benerin mobilnya. Jawabnya tanpa menatap Veloz. Tangannya masih fokus mengusap baju putih yang jadi coklat karena air kotor tadi. Veloz menggigit bibir. Ada rasa bersalah, karena bukan hanya baju saja yang kotor. Sepatu beserta rok juga kotor. Pakai ini. Dia mengulurkan jaket yang baru saja dilepas dari tubuh. Jesal menatap jaket itu, lalu menoleh ke arah mobilnya sana. Dia pun bawa jaket, hanya saja ada di dalam mobil. Nih. Veloz menarik tangan Jesal, memaksa untuk menerima jaketnya. Dan tanpa kata tambahan, dia balik badan. Melangkah pergi menuju ke motornya. Mobil Xavier berhenti tepat di samping motor Zira berhenti. Ini pas di lampu merah, dan kebetulan mereka berdua ada di yang paling depan. Sebenarnya bisa saja Zira langsung bablas, tapi pengen bareng sama Xavier, makanya jalanin motornya pelan-pelan. Gue anterin pulang. Xavier sedikit menongolkan kepala saat kaca sampingnya dia buka. Ziri membuka kaca helm. Gue aja yang anterin pulang ya lo. Xavier menggeleng dengan senyum manis. CKK, gue cowok kali. Kedua mata Zira menyipit, dia tersenyum di balik helmnya. Hanya mengedipkan satu mata dan kembali melajukan motor. Tahu nggak sih, cinta yang sebenarnya itu nggak ada tapi nggak ada karena. Kayak yang Zira rasakan ini. Sekalipun Xavier banyak kekurangan, dia tetap suka. Sekalipun nggak bisa boncengan berdua, dia juga tetap sayang. Mobil yang Xavier kemudi melambat saat Zira menghentikan motor di depan gerbang tinggi berwarna hitam. Lagi bicara sama satpam rumahnya. Detik kemudian Ziri memberi kode padanya untuk terus melaju, masuk ke dalam sana. Mobil putih Xavier melaju pelan masuk ke halaman dan berhenti sesuai arahan satpam rumah Zira. Xavier turun setelah mematikan mesin. Dia menatap rumah besar yang tentu saja jauh berbeda dengan rumah tinggalnya. Di samping air mancur patung kuda Nil sana Zira tersenyum manis. Masuk yuk. Ajaknya. Mobilnya sampai dibawa masuk ke halaman. Mana disuruh parkir, berarti kan emang disuruh mampir. Masa nolak masuk? Aneh lah. Xavier mengikuti langkah kaki Zira, menaiki undakan kecil teras, menapaki paving warna krim yang ada di teras. Mama, Papa. Dengan wajah berbinar Zira menyapa Aileen dan Velak yang duduk di ruang tamu.
Velak dan Aileen membiarkan saja cucunya ini mencium punggung tangan. Lalu tatapan keduanya beralih pada cowok jangkung yang tersenyum dengan badan yang sedikit membungkuk. "Sah, masuk!" ajak Zira. Xavier yang awalnya masih ada di ambang pintu itu jadi melangkah masuk. Menjabat tangan Velak dan Aileen dengan sopan. Lalu duduk di sofa yang berjarak dengan Zira. Velak melirik Zira yang jelas banget terlihat bahagia. "Ini, pacar kamu?" Dengan percaya diri Zira menganggukkan kepala. "Iya, pacar aku." Akunya percaya diri. Aileen melengos dengan tatapan jengah. Dia udah hafal sama anak dari anaknya suami yang satu ini. Sifatnya beneran bikin apotik laris manis. "Udah sembuh?" tanyanya, menatap ke Xavier. "Katanya kemarin di open nama." Lanjutnya, Xavier menganggukkan kepala. "Sudah lebih baik, Tante. Kelas berapa sekarang?" tanya Aileen lagi. "Sekarang kelas ke-12. Kok udah pulang? Kelas 12 harusnya ada tryout kan?" Velak menimpali dengan pertanyaan. "Dia kan baru kemarin pulang dari rumah sakitnya. Pak, masih butuh banyak istirahat sebenarnya. Dia aja yang maksain diri pengen sekolah." Zira yang menjawab dengan sok taunya. Aileen beranjak dari duduk. "Ya udah ngobrol dulu sama papanya Zira ya. Tante mau ke dalam nengokin Rea." "Mami kemana, Pak?" tanya Zira, menatap ke Velak. "Nganterin driving beli es krim." Velak menatap serius Xavier yang duduk berhalang meja dengannya. "Kamu benar-benar mau serius sama Zira?" Xavier menganggukkan kepala. "Serius, Om." Jangan panggil Om, Sa, dia itu papanya Dedi. Harusnya sih panggil kakek, tapi karena lo besok jadi suami gue, lo panggil dia papa aja. Udah gak pantas kalau dipanggil Om." Velak mendekik menatap cucunya yang ngomong tanpa mempedulikan perasaannya. Xavier memilih menunduk karena jadi bingung mau berekspresi bagaimana. Tapi masuk ke rumah tinggal Ziris sini dan berinteraksi dengan kakeknya Zira, ada rasa hangat tersendiri. Belum mulai masuk ke dalam keluarga Zira, tapi kebahagiaan di sini bisa dia rasakan sejak pertama kali melangkah. "Silakan diminum." Bikerni meletakkan nampan berisi beberapa gelas dan 2 piring camilan. "Menikah muda itu banyak godaannya. Terlebih masih duduk di bangku SMA." Tutur Velak setelah Bikerni kembali masuk ke dalam. "Besok kamu masih akan bertemu dengan jutaan wanita yang lebih dari Zira. Bagaimana jika salah satu dari wanita itu mendekatimu dan menginginkanmu?" Kedua alis Zira mengerut dengan bibir yang sedikit manyun. "Maksudnya lebih dari aku gimana sih, Pak?" Velak mendengus menatap cucu kesayangannya. "Lebih cantik, Leb. Aku paling cantik ya. Gak ada yang lebih cantik dari aku. Iya kan, Sah?" Dengan super pedenya dia meminta pendapat ke Xavier. "Astaga!" Velak menghela nafas melihat tingkah Zira. "Lihat, dia sifatnya kayak gitu loh, Sa." Xavier tertawa kecil. Dia menggigit bibir dan mengalihkan tatapan. Karena dia pun bingung mau jawab gimana. Yang pasti tingkah Zira memang bikin geleng kepala. "Bukannya saya nggak mengizinkan Zira ada yang menyukai, tapi melihat tingkah dia yang bikin geleng kepala, saya nggak mau kamu menyesal di kemudian hari. Lebih baik dipikirkan matang-matang." Saran Velak yang tentunya ingin yang terbaik untuk 2 anak di depannya ini. "Kata Mami sama Dedi boleh tunangan kan, Pak?" tanya Zira dengan wajah tertekuk. Udah takut kalau nggak diizinin ada hubungan sama Xavier. Velak menganggukkan kepala. "Ya, boleh tunangan dulu." Zira jadi berbinar dan memukul lengan Xavier. "Tuh, boleh kan, Sa? Bicarakan sama orang tuamu ya. Ajak mereka ke sini untuk bicarakan semuanya." Xavier terlihat menarik nafas dalam dan membuangnya dengan pelan-pelan. Dengan pelan juga kepalanya mengangguk menyetujui apa yang Velak katakan.
Ya, besok saya akan bicarakan ini sama orang tua saya. Pukul 05.00 PM. Xavier keluar dari mobil, menekan remote mobil sebelum melangkah masuk ke dalam rumahnya. Dia mendengus saat melihat ada mobil milik ayahnya yang sudah lebih dulu terparkir di garasi. Melangkah masuk ke dalam begitu saja. Hanya melirik ke arah pintu kamar bundanya yang tertutup rapat tanpa berniat menyapa. Dai memilih langsung masuk ke kamar sendiri. Pikirannya langsung dipenuhi kesal mengingat ayahnya yang kurang suka sama Zira. Alasannya ada banyak, termasuk penampilan Zira yang bla-bla dan bla. Ceklek. Beberapa menit setelah Xavier rebahan di ranjang, pintu kamarnya dibuka dari luar. Ayahnya muncul di sana, melangkah masuk tanpa izin. Lalu mendudukkan diri di tepi tempat tidur dengan tangan menepuk kaki Xavier. Dadanya masih sesak? Tanyanya, memerhatikan wajah ganteng anaknya. Xavier menggelengkan kepala, tangannya sibuk melepaskan dasi yang menggantung di kerah baju. Ya. Panggil Xavier setelah detik berlalu dengan sama-sama diam. Reza menatap serius tanpa menjawab. Boleh minta tolong? Kening Reza berlipat mendengar permintaan Xavier. Bisa dikatakan jika ini adalah permintaan pertama setelah Xavier beranjak remaja. Lamarin Zira buat aku. Lanjut Xavier. Sah? Pekik Reza dengan wajah terkejut. Aku sama dia berencana untuk tunangan. Tuturnya sebelum Reza melarang keinginannya. Ayah akan mengenalkanmu. Aku sama dia sudah kenal sejak kecil. Aku mengenal sifat dan hatinya seperti apa. Soal penampilan, semua manusia bisa merubah penampilan sesuai yang dia mau. Dengan cepat Xavier memotong kalimat berupa ceramahan yang sudah Xavier tahu isinya. Reza menatap ke lain arah. Ada angin yang keluar cukup kasar dari bibirnya. Sa, tidakkah kamu fokus untuk nilai terbaik saat kelulusan nanti? Kenapa harus mikirin gadis itu terus? Cuma tunangan dulu, ya? Itu juga nggak akan mengganggu konsentrasi belajarku. Xavier menatap serius wajah ayahnya yang tak setuju. Aku nggak pernah minta apa-apa sama ayah. Dan kali ini aku cuma minta hal ini. Apa ayah akan menolaknya? Reza diam, wajahnya terlihat tengah berpikir dengan tatapan yang terarah keluar kamar sana. Ya, aku sama bunda tidak pernah banyak menuntut ke ayah. Sejak aku tahu semuanya, aku sama sekali tidak pernah meminta sedikit pun waktu ayah untukku. Apa keinginanku yang ini juga? Oke. Dengan cepat Reza menyetujuinya, membuat kalimat panjang Xavier menguar. Dada Xavier terlihat naik turun mendengar persetujuan itu. Ayah akan mengizinkanmu bertunangan dengan gadis pilihanmu. Tetapi dengan syarat. Kedua alis Xavier mengerut. Syarat apa? Selepas lulus SMA, ikut ayah kuliah ke Singapura. Pekerjaan ayah pindah ke sana. Kamu dan bundamu akan ayah ajak tinggal bersama di sana. Kedua mata Xavier melebar dengan wajah yang memaku. Tangan Reza bergerak mengusap kaki Xavier. Ayah sedang mengurus perceraian dengan Bunda Nairis. Setelah semua selesai, ayah akan menikah resmi dengan bundamu. Lalu kita akan tinggal di Singapura. Kamu juga bisa mendapatkan pengobatan yang maksimal dan pasti penyakitmu akan hilang. Ya, syarat ayah hanya itu, Sa, kamu bisa berpikir untuk menyetujuinya. Reza beranjak dari duduk dan melangkah keluar dari kamar Xavier. S2 bab 24, menolong anak jalanan. Di gazebo. S2 bab 24, menolong anak jalanan. Di gazebo pojok rumah Xavier duduk sendirian dengan tatapan menerawang ke langit gelap. Awalnya pengen slow nggak terlalu memikirkan kelanjutan hubungan dia dan Zira, tapi ternyata tetap kepikiran. Apapun yang terjadi sehabis lulus SMA, dia akan tetap pergi ke Singapura untuk melanjutkan studi dan pengobatannya. Sa? Panggil Bunda Zulka yang nyamperin Xavier di gazebo. Xavier sedikit terlonjak karena dia memang melamun. Dia menyingkirkan kaki yang tadi selonjoran di pinggiran gazebo. Membiarkan bundanya duduk di sampingnya,
mepet ke tiang gazebo. Bunda memerhatikan wajah murung Xavier. Detik kemudian mengikuti arah pandang Xavier ke langit luas. Bunda dan ayah dulu juga mengenal saat masih sama-sama ada di bangku SMA, perasaan kita berdua tumbuh dan memutuskan untuk menikah pas masih sekolah. Cerita yang selama belasan tahun ini baru Xavier ketahui. Dia menatap serius wajah bundanya yang terbingkai jilbab warna abu-abu. Ada senyum tipis di bibir manis bundanya. Pernikahan bunda dan ayahmu adalah pernikahan rahasia karena keluarga ayahmu tidak mengizinkan ayah menikahi bunda. Tetapi karena keadaan kakekmu yang sakit-sakitan, ayahmu bersedia menikahi bunda secara siri. Jadi, itu alasan kenapa aku nggak pernah diajakin jalan-jalan sejak kecil? Tanya Xavier dengan wajah terkejut. Karena status kita yang tidak dianggap. Bunda Zulka mengangguk samar. Saat itu semuanya baik-baik saja. Sampai akhirnya Nairis mengetahui rahasia bunda dan ayah. Dia mengancam ayahmu. Dia akan membeberkan tentang kita ke keluarga ayahmu dan sudah pasti akan berimbas ke pekerjaan ayahmu. Dan pastinya pada kita juga. Dengan banyak syarat Nairis mau menutup mulutnya. Yang salah satu syaratnya adalah menikahinya untuk menutupi aib dan menghapus namanya yang sudah buruk di mata banyak orang. Bunda tetap bertahan walau memang selama bertahun-tahun ini menahan rasa sakit. Karena ayahmu nggak pernah mengkhianati bunda. Kita berdua hanya terlalu lemah dan terlalu pasrah. Zulka meneguk ludah, menunduk menarik nafas panjang. Jadi, Alika bukan anak ayah? Tanya Xavier setelah beberapa detik berlalu. Pelan kepala bunda mengangguk. Ayahmu juga nggak tahu Alika itu anaknya siapa. Kenapa ayah menggugat cerai bunda Noiris? Karena bunda dan ayahmu sudah memiliki keberanian untuk menceritakan semuanya ke keluarga ayahmu. Bunda Zulka mengusap embun yang ada di pelupuk matanya. Bunda bahagia, beban yang bertahun terasa menyumpal di kepala sudah menghilang dan terasa begitu ringan di pundak. Xavier diam, kepalanya penuh dengan pikirannya sendiri. Bunda nggak melarang kamu berhubungan sama Zira, Sa, hanya saja kita harus benar-benar meninggalkan Indonesia untuk ketenangan hidup kita. Kedua mata Xavier menatap tak paham dengan kalimat per kalimat yang baru saja bunda ucapkan. Kakekmu, ayahnya ayahmu. Kakek Lingxi marah dan kecewa mendengar fakta jika selama bertahun ini ayahmu sudah beristri dua dan menyembunyikan semuanya dengan rapi. Kemarahan kakekmu berimbas pada pekerjaan ayahmu. Menghentikannya dan tidak memberikan apapun ke ayahmu. Dan selama bertahun ini ayahmu sudah mempersiapkan segalanya di Singapura sana. Jadi, kamu harus ikut bunda, karena bunda tidak bisa jika tidak ada kamu. Dengan sifat Noiris yang seperti itu, pasti dia dendam ke bunda dan kamu. Pilihan ayahmu sudah benar, Sa, kita akan pindah tinggal di Singapura. Tutur panjang Zulka, mencoba menjelaskan permasalahannya. Ban, tapi aku sama Zira. Zulka menggenggam tangan Xavier erat. Percayalah, Sa, jika kalian memang berjodoh, pasti kalian akan kembali dipertemukan dan dipersatukan dengan jalan yang sudah diatur oleh Allah. Umurmu masih 18 tahun, Sa, jalan di depan masih panjang. Kamu masih akan bertemu banyak orang dan mengelana mencari jati dirimu. Bunda ingin melihatmu bebas, Sa, bebas menikmati masa muda yang tidak akan lagi terulang. Dia tersenyum, menepuk pelan pundak Xavier untuk meyakinkan putranya. Ziri menatap layar handphone yang catnya masih centang dua abu-abu. Bibirnya mengerucut dengan perasaan galau. Kok Xavier nggak baca sih? Apa dia nggak dapat izin dari ayahnya ya? Batinnya bertanya. Mengingat ayah Xavier dan istri kedua ayahnya Xavier yang tidak menyukainya, ada rasa khawatir di dalam hatinya sana. Memutuskan memasukkan handphone ke saku jaket, Zira menyampirkan tas ranselnya ke bahu dan turun dari gazebo yang ada di depan rumah tinggal Jesal. Gak nginep sini aja, Ji? Tanya Jesal, memerhatikan Zira yang bersiap pulang. Jadi sejak sore tadi sampai matahari menghilang Zira dan teman-teman satu kelompok ke rumah Jesal untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia yang besok Senin akan dipresentasikan. Ziri menaiki motornya dengan bibir yang mengerucut. Nginep di rumahnya Papa Velak aja nggak dikasih izin sama Dedi. Apalagi nginep di sini.
Jesal tersenyum tipis. Hati-hati ya, Ji. Siri membunyikan klakson sebelum melajukan motor keluar dari halaman rumah Jesal. Balik sendirian karena teman-teman yang lain sudah lebih dulu balik. Santai di jalan sambil menikmati suasana malam yang tidak terlalu ramai. Tatapan Siri tertuju ke arah seorang lelaki yang menyeret lengan bocah lelaki yang usianya sekitar 7 tahun. Bocah itu sampai tertatih dengan satu kaki pincang yang masih terbalut kain kasa. Kedua mata Siri melebar saat dengan enteng tangan si pria dewasa itu mendarat di pipi si bocah. Dengan keadaan yang sudah lemas si bocah kembali diseret masuk ke gang kecil di antara ruko yang sudah tutup. Siri menghentikan motor di pinggir jalan, dengan masih memakai helm dia melangkah lebar mengejar pria dewasa tadi. Kerja yang pecus! Apa perlu kakimu ini kubikin patah, Han? Ah! Ampun, Bang! Ampun! Sakit! Jerit si bocah yang kakinya diinjak. Hati siapa sih yang gak tergerak lihat pemandangan di depan mata yang nyata seperti ini? Siri mengepalkan kedua tangan dengan kedua mata yang melebar. Dia melepaskan helmnya dan langsung melemparkan helm itu ke pria dewasa yang tengah menjambak rambut si bocah. Buk! Lemparan Siri selalu tepat sasaran. Helm warna putihnya mengenai kepala si pria berkumis yang memakai kaos hitam yang warnanya sudah pudar. Si pria itu terhuyung ke samping karena tak siap. Tak memberi jeda, Siri mengangkat satu kaki menendang pinggang si pria berkumis sampai jatuh mengenai sampah-sampah yang berserakan. Agah! Ringis si pria itu saat kepalanya membentur dinding semen. Siri mengambil kayu bekas gagang sapu dan langsung mengarahkan kayu itu ke kaki si pria jahat. Huk! 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 Ringisan kesakitan si pria sampai terdengar melengking karena pukulan kayu itu cukup menyakitkan. Agah! Bangsat! Umpat si pria saat kaki Siri menginjak kakinya yang tadi dipukul. Bukan manusia! Kesal Siri dengan tatapan tajam. Cuy! Dia meludah tepat di celana jeans sobek yang membungkus kaki pria jahat itu. Siri memungut helmnya yang tergeletak di lantai kotor. Dia jongkok mengamati wajah kucel bocah lelaki yang menangis ketakutan. Namamu siapa? Tanyanya. Si bocah menggeleng dengan bibir yang digigit kencang. Tangannya langsung mencekal tangan si bocah dan membawanya pergi dari tempat itu. Siri tahu pasti dia takut melihat Siri yang menghajar si pria tadi sampai tak bisa bergerak. Yang Siri tuju adalah rumah sakit, karena luka si anak kecil ini bukan luka yang cukup dinunulin Repanil langsung sembuh. Apalagi melihat kaki kiri si anak yang sampai bengkak dan tak bisa dipakai untuk jalan. Sudah pasti lukanya sangat serius. Jangan dipakai banyak gerak ya. Lukanya cukup parah dan sudah bernanah. Telat pengobatannya makanya sampai infeksi. Tutur dokter yang tadi memeriksa kaki si bocah. Siri berdiri di samping berangkar menatap bocah kecil yang keadaannya lebih baik dari yang tadi. Dokter dan perawat yang menangani sudah meninggalkan keduanya. Masih takut sama kakak? Tanyanya. Si bocah menggeleng dengan kepala yang menunduk. Lelaki yang tadi itu, kamu kenal? Kepala yang rambutnya kumel itu mengangguk ragu. Dia siapa? Bang Kadir. Jawabnya lirih, tak begitu terdengar. Siri mengusap pelan bahu si bocah. Tenang, kakak jamin dia nggak akan lagi gangguin kamu. Si bocah mengangkat kepala untuk menatap wajah Siri. Tapi aku tinggal sama dia. Kamu numpang di rumahnya? Tebak Siri dengan wajah penasaran. Si bocah menggelengkan kepala. Tinggal di bawah jembatan X. Mendengar ini Siri meneguk ludah. Tinggal di rumah yang banyak temannya mau? Di sana nggak akan ketakutan lagi. Nanti kakak anterin ke sana. Di jembatan juga banyak temannya. Sahut si bocah dengan lirih. Ini bukan jembatan, tapi panti asuhan. Ada Bunda Nina yang baik banget. Kamu nggak perlu minta uang di jalanan cuma buat makan. Kamu juga akan sekolah seperti teman-teman seusia kamu.
bujuk Zira. Kali ini wajah si bocah terlihat berbinar. Aku Egi. Dia memperkenalkan diri setelah merasa jika Zira tak berniat jahat padanya. Zira jadi tersenyum lebar, tangannya mengacak rambut Egi. Kamu bisa panggil aku Kak Zira. Kak Zira. Panggilnya, menirukan Zira. Siap ke panti asuhan? Egi mengangguk dengan begitu meyakinkan. Pelan-pelan dia menurunkan kaki dari brankar. Siri membantu memasang alat bantu jalan karena kaki Egi yang belum boleh banyak bergerak. Dia menuntun Egi keluar dari ruang IGD. Duduk di kursi tunggu dulu ya. Kakak mau ambil obatmu. Instruksi Zira dengan membantu Egi duduk di kursi besi. Dia melangkah menuju ke farmasi untuk mengambil obat. Melangkah menuju ke kursi setelah menyerahkan kertas resep. Kedua mata mendekik saat melihat ada Fellows yang sudah lebih dulu duduk di kursi antrian farmasi. Sakit jiwa mah bukan di sini tempatnya. Fellows berucap tanpa menatap Zira. Zira yang paham kalau kata-kata itu untuk dirinya, diam saja dan berpura tak mendengar. Memilih mengeluarkan handphone dan mulai mengusap-usap layar itu. Merasa dicuekin, Fellows jadi menoleh dan melirik Zira yang ternyata asik main game ayam sama babi. Dia berdecak dengan gelengan kecil. Gak berkelas banget, anjir. Panggilan farmasi, Bapak Toyota Aldi. Panggilan yang membuat Fellows beranjak dari duduk untuk mengambil obat di depan sana. Ah! Teriaknya tertahan. Sementara Zira melengos dengan bibir yang menahan tawa. Fellows hampir saja terjungkal karena kaki Zira yang dengan sengaja nyelonong menjegalnya. Fellows sudah mengepalkan tangan dengan wajah merah. Malu karena beberapa orang menatap padanya dan marah karena dia dikerjain sama Zira. Panggilan Ananda Egi. Zira beranjak dari duduk. Menatap Fellows dengan lidah yang menjulur, meledek. Lalu melangkah menuju meja farmasi lebih dulu. Fellows membuang nafas kesal melihat tubuh kecil Zira yang menjauh darinya. Dia mengarahkan tangannya ke arah Zira. Berlaga meremas tubuh itu dengan wajah gregetan. Dia baru melangkah ke meja farmasi setelah Zira melangkah pergi. Menyimpan obat milik papanya dan membawanya keluar dari rumah sakit. Hah, Fellows! Teriak Zira. Fellows yang sudah naik di atas motor itu jadi menoleh, menatap ke arah Zira yang melambaikan tangan. Memberi kode agar dia mendekat. Fellows memutar kunci dan melajukan motor pelan, lalu berhenti tepat di samping motor Zira. Bantuin dia naik ke boncengan gue. Suruh Zira, menuding ke Egi yang berdiri di sisi motor. Fellows melirik kaki Egi yang pincang dan berdiri dengan bantuan tongkat. Kelihatan males dan tak suka. Apalagi Egi yang kucel dan agak bau. Mau lo bawa kemana? Tanyanya. Cekaka, bantuin Gi. Ngebacot nyantaran. Decak Zira dengan memerintah. Miles, tapi membantu nggak ada salahnya. Fellows menyetandarkan motor dan mengangkat tubuh Egi untuk naik ke boncengan motor Zira. Mau lo bawa kemana? Zira tersenyum manis sampai kedua matanya menyipit. Makasih ya. Zira menyalakan mesin motor dan melajukannya pelan. Woi! Teriak Fellows karena kunci motornya ditarik Zira dan dilemparkan ke sembarang arah. Mulut Fellows hampir berteriak memaki kalau saja dia tak ingat sedang ada di rumah sakit. Cewek sinting! Umpatnya kesal.